Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar nih? Semoga baik-baik saja ya. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi relasi KD 3.3 kelas 8 SMP. Nah, sebelumnya coba disimak dulu ya cerita berikut. Misalkan, di suatu ruang kelas 8, ada siswa-siswi bernama Andi, Tina, Budi, dan Putri. Nah, siswa-siswi ini membentuk sebuah himpunan, namanya Himpunan Siswa-siswi kelas 8. Masih ingat ya materi himpunan kelas 7 kemarin? Lalu lanjut cerita, mereka akan pergi ke kantin pada waktu istirahat. Nah, di kantin makanannya ada bakso, nasi goreng, dan gado-gado. Di sini, Andi membeli bakso, Tina membeli bakso juga, lalu Budi membeli nasi goreng, dan Putri membeli gado-gado. Nah, suatu kata yang dapat menghubungkan anggota-anggota himpunan siswa-siswi kelas 8 dan himpunan makanan-makanan di kantin adalah kata membeli, yaitu seperti tadi, Andi membeli bakso, Tina membeli bakso juga, dan sebagainya. Lalu, jika cerita ini harus diberi judul yang cocok yaitu siswa kelas 8 dan makanan yang dibelinya. Kita coba satu contoh cerita lagi ya sebelum lanjut ke materi. Nah, di sini ada sebuah himpunan yang berisi nama-nama ibu kota. Lalu ada himpunan yang berisi nama-nama negara. Lalu dipasangkan dengan anak panah seperti gambar berikut. Jakarta dengan Indonesia, Seoul dengan Korea, dan sebagainya. Bisa dilihat ya. Lalu, sama seperti tadi, kata apa sih yang bisa menghubungkannya? Yaitu kata ibu kota dari. Kata ibu kota dari menghubungkan anggota-anggota himpunan nama ibu kota dengan anggota-anggota himpunan nama negara. Jadi, Jakarta ibu kota dari Indonesia, Seoul ibu kota dari Korea, dan sebagainya. Nah, kata ibu kota dari ini juga disebut dengan relasi, yaitu relasi dari himpunan ibu kota dengan himpunan negara. Ini ya, jika diberi judul, kita akan mendapatkan judul ibu kota dan negaranya. Jadi sebenarnya apa itu relasi? Jika kita punya dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, coba lihat ya contoh yang tadi. Jadi, relasinya apa nih? Relasinya adalah ibu kota dari, karena kata ibu kota dari adalah hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, ini dia contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari. Ada alat tulis dan kegunaannya, lagu dan penciptanya, siswa-siswi dan cita-citanya, dan lainnya ya, bisa dilihat di layar dan juga ditemukan di kehidupan sehari-hari. Lalu, contoh dalam matematikanya apa? Disimak ya, misalkan ada himpunan A dengan anggota 1, 4, 9, dan 16. Lalu ada anggota himpunan B dengan anggota 4, 3, 2, 1, min 1, min 2, min 3, dan min 4. Lalu dipasangkan seperti ini. Kira-kira apa sih relasinya? Di sini 1 dipasangkan dengan 1 dan min 1. 4 dipasangkan dengan 2 dan min 2. Jika kalian masih butuh waktu, bisa pause videonya ya. Nah, relasi antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B adalah hasil kuadrat dari. Jadi 1 hasil kuadrat dari 1 dan min 1. Artinya, jika angka 1 dikuadratkan akan menghasilkan angka 1. Lalu, angka min 1 dikuadratkan juga akan menghasilkan angka 1. Nah, ini masih contoh yang tadi ya. Sekarang coba dibalik. Jika tadi relasinya dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B, sekarang relasinya dari himpunan B ke himpunan A. Dengan pemasangan sebagai berikut. Kira-kira apa nih relasinya? Nah, relasinya adalah akar kuadrat dari. Jadi 4 akar kuadrat dari 16. Lalu 3 akar kuadrat dari 9. 2 akar kuadrat dari 4. Dan 1 akar kuadrat dari 1.
Nah, ini contoh lain ya. Misalkan ada anggota himpunan A 1, 2, 3, 4, lalu ada himpunan B dengan anggota min 1, min 2, min 3, dan min 4. Sekarang tugasnya adalah sebutkan salah satu relasi yang mungkin. Karena dari dua buah himpunan, tidak hanya satu relasi yang mungkin ya. Coba kalian pause video ini dan latih kemampuan kalian. Nah, bagaimana cara merepresentasikan sebuah relasi secara matematis? Caranya adalah dengan diagram panah. Seperti apa diagram panah? Seperti yang sudah kita gunakan sejak tadi. Jadi, kita sudah belajar secara tidak langsung ya. Bagaimana nih langkah membuatnya? Pertama, membuat dua lingkaran atau elips, tapi bisa juga bangun lainnya ya. Misalkan pada contoh pertama tadi digunakan bentuk rumah atau ruang kelas. Lalu ada juga digunakan bentuk persegi panjang. Tapi yang umum digunakan adalah bentuk oval atau elips seperti ini ya. Nah, untuk apa sih dua lingkaran ini? Yaitu untuk meletakkan anggota-anggota himpunan A dan anggota-anggota himpunan B. Nah, seperti ini ya. Jika X adalah anggota-anggota himpunan A, itu diletakkan di elips A. Lalu, untuk Y, anggota-anggota himpunan B diletakkan pada lingkaran B. Lalu, langkah selanjutnya yaitu menghubungkannya dengan anak panah sesuai dengan aturan relasinya. Anak panah tersebut mewakili aturan relasi dan arahnya menunjukkan arah relasi. Jadi, misalkan arahnya dari A ke B, berarti relasinya adalah dari himpunan A ke himpunan B. Practice makes perfect. Yuk kita latihan. Kita susun bersama-sama ya. Langkah pertama yaitu memasukkan dua lingkaran ke dalam frame. Kita masukkan. Setelah itu, kita beri lingkaran pertama dengan nama lingkaran A dan lingkaran kedua dengan nama lingkaran B. Setelah itu, kita masukkan anggota-anggota himpunan A ke lingkaran A, yaitu ada sapi, kambing, lalu kera, dan juga harimau. Lalu langkah selanjutnya adalah memasukkan anggota-anggota himpunan B ke lingkaran B, yaitu ada rumput, pisang, dan daging. Nah, setelah itu kita menghubungkan anggota-anggota himpunan A ke anggota-anggota himpunan B sesuai dengan relasinya ya, di mana sapi hewan yang suka makan rumput, kambing juga hewan yang suka makan rumput, kera hewan yang suka memakan pisang, lalu harimau hewan yang suka memakan daging. Lalu kita letakkan aturan relasinya ke dalam frame. Nah, kita sudah berhasil membuat sebuah diagram panah bersama-sama. Sudah belajar apa nih hari ini? Pertama, kita sudah belajar tentang pengertian relasi. Jika ada dua buah himpunan A dan B, maka relasi dari himpunan A ke B adalah hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Lalu untuk contohnya ada faktor dari, kelipatan dari, hasil kuadrat dari, dan sebagainya. Masih banyak ya contoh matematikanya maupun dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana cara merepresentasikannya secara matematis? Salah satu caranya adalah dengan menggambar diagram panah. Seperti yang sudah kita latihan tadi ya. Pertama membuat dua elips atau lingkaran A dan B, lalu meletakkan anggota himpunan A ke lingkaran A dan anggota himpunan B ke lingkaran B. Setelah itu, kita hubungkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B sesuai dengan relasinya. Nah, sekian video pembelajaran tentang relasi. Semoga kalian bisa mengerti ya. Tetap semangat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.